Loe up. Halo Coliners, dimana kalian berada, apa kabarnya? Kembali lagi bersama saya, The Coliners Itu Enak. Kali ini Mimin akan membahas sebuah film yang mungkin bisa dikatakan film horor terbaik sepanjang masa. Film ini berjudul KKN di Desa Penari yang dirilis pada tahun 2022. Film ini juga berhasil membuat gue kecanduan nonton karena alur ceritanya yang begitu seru. Untuk kalian yang masih bertanya-tanya, Mimin dapat videonya dari mana? Saya itu dapat video dari story IG, YouTube, dan lain-lain. Karena tahu sendiri, link film KKN belum dipublikasikan. Yang terpenting bisa mengobati rasa penasaran kalian, ya kan? Film ini juga digabungkan langsung dengan 18+, sehingga membuat Coliners mengecorkan itunya di sembarang tempat. Oke, kita langsung aja menuju ke alur ceritanya. Jangan lupa siapkan handset, pental guling, dan cek hijrot. Film ini diawali dengan memperlihatkan Nur dan temannya yang sangat bahagia karena desa yang dituju sangat indah dan alami karena terletak di tengah-tengah hutan. Di sini Nur menghitung wetonya dengan arah desa itu dan ia merasa tidak enak karena wetonya dan desa itu saling bertentangan. Dan benar saja, saat ada mobil yang mau memasuki desa penari, Nur melihat kakek-kakek yang menatap ke arahnya dengan tatapan prihatin. Bahkan sang kakek menggelengkan kepalanya seolah melarang Nur untuk melanjutkan perjalanan hidupnya. Dan perlu diketahui, jalan menuju desa tersebut tidak bisa dilalui mobil dan kita harus menggunakan motor untuk bisa memasuki desa tersebut. Akan tetapi sekilas ia melihat seorang wanita yang sedang menari di atas batu dan sang penari itu tersenyum kepada Nur seolah-olah menyambut kedatangan mereka. Saat sudah sampai di desa penari, ia pun disambut dengan kepala desa yang bernama Pak Prabu. Dengan senyum tipis, ia melarang mereka untuk melakukan program KKN di desa penari karena terlalu ekstrim jika mereka melakukannya. Akan tetapi Ayu memohon dan memaksa Bapak Prabu untuk mengizinkan proses KKN di desa tersebut. Dengan terpaksa Bapak Prabu mengizinkannya. Mbak Ayu, Mbak Nur, kita bertemu di Lebaran ya. Siapkan program KKN kalian. Saat mereka sedang mengelilingi desa, Nur melihat batu yang ditutupi kain merah, di mana Nur melihat makhluk hitam dengan mata merah menyala dan dipenuhi bulu. Walaupun siang hari, Nur pun bisa melihat makhluk halus dan bisa disimpulkan kalau Nur itu memiliki indera keenam. Lalu Bapak Prabu melarang mereka untuk tidak melewati batas desa penari itu. Konon katanya batas itu adalah batas gaib yang dihuni oleh penari ular. Mendengar larangan itu, keenam mahasiswa itu oke-oke saja dan tidak ada masalah. Lalu mereka pun mulai melakukan program KKN-nya di desa penari. Singkat cerita, beberapa hari pun berlalu dan mereka merasa kejanggalan seperti kejadian-kejadian aneh yang terus menghantui mereka. Dan bisa disimpulkan kalau penghuni gaib yang berada di situ tidak suka dengan kedatangan mereka. Lalu Nur yang mempunyai kodam positif pun diberitahu kalau Bima dan Ayu telah melakukan pelanggaran di desa penari. Sedikit penjelasan, dan ternyata Bima suka dengan Widya. Lalu ia pun melakukan perjanjian dengan Badarawi untuk memeletnya agar Bima dan Widya bisa bersamanya. Lalu Bima pun dikasih mahkota ular oleh Badarawi untuk dikasihkan kepada Widya agar ia berbunga-bunga dan bisa untuk diajak bercocok tanam. Akan tetapi Bima malah menitipkan mahkotanya kepada Ayu dan Ayu pun lupa untuk memberikan mahkotanya kepada Widya. Lalu beberapa hari Ayu pun bermimpi bertemu Badarawi. Di mimpinya ia disuruh untuk memberikan mahkotanya kepada Widya dan ia akan diberi selendangnya agar bisa mengikat Bima. Jadi di sini kayak cinta segitiga gitu. Dan di sisi lain Badarawi lah yang menjadi konflik semua itu. Dan benar saja, tanpa banyak bacot, Ayu pun mengikat Bima dan mereka pun bercocok tanam sehingga membuat Coliners mengecorkan itunya di sembarang tempat. Dan skip nonton. Atas kejadian itu Bima pun menjadi aneh. Lalu singkat cerita, Widya sedang mengikuti Bima yang sedang berjalan menuju hutan. Tanpa Widya sadari, ia sudah melewati batas desa penari itu dan ia pun melihat kerajaan besar dengan dihuni banyak manusia dan terdengar musik gamelan Jawa sehingga membuat film ini sangat estetik. Jangkrik.
Lalu Widya melihat gubuk tua. Karena penasaran, ia pun mendatangi gubuk tersebut dan melihat Bima sedang mandi bersama penari cantik dan dikelilingi banyak sekali ular di sampingnya. Karena saking takutnya, Widya pun lari dengan sangat kencang. Akan tetapi Widya terlihat bingung karena melihat Ayu sedang menari dengan dikelilingi manusia-manusia aneh yang tidak lain itu adalah makhluk gaib. Lalu Widya pun mendekati Ayu, akan tetapi Ayu menyuruh Widya pergi dengan wajah sedih. Karena saking paniknya, Widya pun menaiki batu besar yang di awal film diperlihatkan, dan akhirnya Widya bisa keluar juga dari kerajaan gaib itu. Lalu warga pun sangat bahagia karena ternyata Widya masih hidup yang selama ini menghilang, dan ia pun sangat terkejut saat melihat Bima dan Ayu sudah meninggal dan dikelilingi banyak warga. Kondisi Bima dan Ayu pun terbujur kaku dengan matanya yang melotot. Lalu tiba-tiba ada nenek-nenek tua yang datang dengan mengabarkan kalau Ayu dan Bima telah melakukan pelanggaran besar, yaitu bercocok tanam di sebuah kolam yang sangat terkutuk. Dan Ayu pun dihukum untuk menari dan menghibur makhluk gaib. Sementara itu Bima harus meninggahi Badarawuhi. Sedikit penjelasan bahwa Badarawuhi adalah penjaga desa penari untuk menghibur makhluk halus. Dan sementara itu pun tugas Badarawuhi digantikan oleh Ayu. Di sisi lain Nur masih aman-aman saja karena si Kodam mampu melawan makhluk-makhluk gaib itu. Awakmu gak usah melo-melo. Singkat cerita, mereka pun memutuskan untuk berpamitan meninggalkan desa tersebut. Sementara itu Bima dibawa ke rumah sakit. Akan tetapi setelah 2 minggu perawatan, Bima pun tidak bisa diselamatkan dan dinyatakan meninggal dunia. Di sisi lain, Nur memutuskan untuk membawa Ayu ke pondok dengan tujuan agar Ayu masih ada kesempatan hidup. Akan tetapi pihak pondok tidak bisa untuk menyelamatkannya, dan ia hanya bisa membantu untuk mengikhlaskan Ayu pergi selama-lamanya. Lalu keluarga Ayu pun melakukan pengajian selama 7 hari 7 malam, dan akhirnya Ayu pun kembali hidup dan meminta maaf kepada semua pemain film tersebut. Tidak lama dari itu Ayu pun menghembuskan nafas terakhirnya. Tamat ending yang sangat membagongkan. Mohon maaf jika ada penyampaian yang kurang tepat karena saya sendiri belum menonton filmnya secara langsung dan hanya mendapatkan info dari berbagai sumber. Pembelajaran yang bisa kita ambil adalah selalu jaga sopan santun di mana kita berada, karena kita tidak pernah tahu jika tingkah ataupun ucapan kita dapat menyakiti makhluk lainnya. Oke, terima kasih, saya Kevin, sampai jumpa.